Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang interface antara PLC Siemens dengan Node-RED, yang sebelumnya sudah kita bahas dari sisi monitoring dan pembacaan data. Sebelum kita lanjut, sedikit kilas balik ke video sebelumnya. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil melakukan koneksi antara PLC Siemens S71500 dengan Node-RED, mulai dari pembuatan tag di PLC, konfigurasi S7in di Node-RED, sampai data boolean, integer, dan real berhasil terbaca di Node-RED. Di tahap itu, fokus kita masih pada monitoring data dari PLC ke Node-RED. Pada video lanjutan ini, kita akan masuk ke tahap yang lebih advance. Di sini kita tidak hanya membaca data dari PLC, tetapi juga akan mulai mengirim perintah dari Node-RED ke PLC Siemens menggunakan node S7out, serta membahas secara detail bagaimana cara mengonversi data real atau float agar nilai desimal bisa terbaca dengan benar di Node-RED. Jadi, di video ini kita sudah tidak berhenti di monitoring saja. Kita akan membangun sistem komunikasi dua arah antara Node-RED dan PLC, di mana Node-RED bisa berfungsi tidak hanya sebagai monitoring tool, tetapi juga sebagai control interface atau HMI untuk PLC Siemens. Pada tahap ini, kita membutuhkan node dashboard di Node-RED. Dashboard ini berfungsi sebagai antarmuka visual antara Node-RED dan PLC, sehingga proses monitoring dan kontrol dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur. Seperti langkah sebelumnya, kita masuk ke menu Manage Palette. Pastikan koneksi internet dalam kondisi aktif, karena pada tahap ini kita akan melakukan proses pengunduhan node tambahan. Setelah itu, kita lakukan refresh, kemudian masuk ke tab Install. Pada kolom pencarian, ketik Node-RED Dashboard. Jika sudah ditemukan, klik Install untuk melakukan proses pemasangan. Karena pada sistem saya node ini sudah terpasang, maka kita langsung lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya, kita mulai menggunakan node dashboard. Untuk mempermudah pengoperasian, kita gunakan node switch sebagai tombol kontrol. Kemudian, kita tambahkan node S7out yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal perintah ke PLC. Klik dua kali pada node switch, lalu pada pengaturan grup, klik ikon tambah. Berikan nama grup sesuai kebutuhan atau sesuai dengan nama project. Setelah itu, pada pengaturan tab, klik ikon tambah dan beri nama tab sesuai project. Klik Add untuk menambahkan tab, kemudian klik Add sekali lagi untuk menyelesaikan konfigurasi grup. Berikutnya, kita ubah label pada node switch, dari default menjadi node 1, menyesuaikan dengan tag PLC. Jika sudah, klik Done, lalu hubungkan node switch dengan node S7out. Selanjutnya, klik dua kali pada node S7out untuk melakukan pengaturan koneksi PLC dan pemilihan variabel. Karena sebelumnya saya sudah menambahkan variabel node 1 pada tab Variables, maka di sini tinggal memilih variabel tersebut. Setelah selesai, klik Done, lalu langsung deploy untuk melakukan pengujian. Setelah deploy berhasil, kita masuk ke dashboard UI Node-RED. Pilih tab Dashboard, lalu pilih tab yang telah kita buat sebelumnya, yaitu Remote PLC. Klik ikon panah diagonal ke atas untuk membuka tampilan dashboard UI. Dashboard sudah terbuka, dan sekarang kita langsung lakukan pengujian. Saat switch dinyalakan, terlihat bahwa alamat M10.3, node 1, pada PLC aktif, dan secara bersamaan mengaktifkan node 2 dengan alamat M10.4. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan pembuatan node 3 dan node 5. Tambahkan kembali node switch dengan metode drag and drop ke workspace, serta tambahkan node S7out. Hubungkan kedua node tersebut, lalu klik dua kali pada node switch. Pengaturannya sama seperti sebelumnya. Grup kita pilih Remote from Node-RED, dan label kita beri nama node 3 agar mudah dioperasikan. Langkah yang sama kita ulangi untuk node 5. Pada node S7out, pengaturan juga sama seperti sebelumnya. Pastikan variabel sudah dibuat terlebih dahulu di tab Variables. Karena variabel ini sudah dibuat pada tahap sebelumnya, maka kita tinggal memilih alamat tag yang sesuai.
Setelah semua selesai, klik Deploy, lalu kita lakukan pengujian kembali melalui dashboard UI Node Red. Kita coba aktifkan switch, dan terlihat bahwa tag PLC Node 1, Node 3, dan Node 5 aktif sesuai dengan kontrol dari switch di dashboard. Untuk bagian kontrol, konfigurasi sudah selesai. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pembacaan data float atau real, yang sebelumnya belum terbaca dengan benar di Node Red dan masih tidak muncul di monitoring. Untuk mengatasinya, kita membutuhkan node function. Node ini kita hubungkan di antara node S7 in dan node debug. Klik 2 kali pada node function, lalu masukkan kode yang diperlukan. Nama node bisa disesuaikan dengan project. Setelah itu klik Done, dan rapikan flow agar lebih mudah dibaca. Kemudian klik Deploy, dan aktifkan node 5 untuk mengaktifkan node data 1. Setelah itu, kita lihat pada monitor debug, dan sekarang data yang tampil sudah sama dengan nilai yang ada di PLC. Sedikit penjelasan mengenai kode yang digunakan. Fungsi toFixed, 1, menentukan jumlah angka di belakang koma. Jika kita menuliskan nilai 1, maka hanya satu angka di belakang koma yang ditampilkan. Jika kita ubah menjadi 2, maka akan tampil 2 angka di belakang koma, dan seterusnya, tergantung kebutuhan. Kita coba ubah nilainya menjadi 2, dan terlihat di monitor debug Node Red bahwa data sekarang menampilkan 2 angka di belakang koma. Ketika nilai di PLC kita ubah, data tetap terbaca lengkap dan sesuai dengan nilai aktual di PLC. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu alamat input di PLC yang berfungsi sebagai media penyimpanan data sekaligus alamat koneksi ke Node Red. Pada PLC, kita buat alamat MW116 untuk node data input 2, dan MD112 untuk node data input 1. Alamat-alamat ini kemudian kita hubungkan ke program PLC menggunakan instruksi MOVE. Setelah itu, kita lakukan proses download ke PLC. Setelah download selesai, kita kembali ke Node Red dan mencari node text input pada grup dashboard. Kita lakukan drag and drop node text input tersebut langsung ke workspace untuk melanjutkan konfigurasi input data dari Node Red ke PLC. Selanjutnya, kita tambahkan node S7 out, lalu hubungkan node tersebut dengan node text input yang tadi sudah kita tambahkan. Kemudian, klik 2 kali pada node text input untuk melakukan pengaturan. Pada bagian grup, pilih grup dashboard yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk label, kita sesuaikan dengan alamat tag PLC agar lebih mudah dalam pengoperasian dan identifikasi. Pada pengaturan mode, kita pilih number, karena data yang akan kita kirim berupa nilai numerik. Untuk topik, kita gunakan tipe string, namun isi field topik kita kosongkan saja karena tidak digunakan. Kemudian, pada pengaturan delay, kita set ke 0. Jika semua pengaturan sudah sesuai, klik Done. Selanjutnya, kita masuk ke pengaturan node S7 out. Pilih koneksi PLC yang sudah kita buat sebelumnya, lalu pilih variabel yang akan digunakan. Jika variabel belum tersedia, kita bisa menambahkannya dengan mengklik ikon add, dan pastikan alamat variabel sama persis dengan alamat yang ada di PLC. Untuk proyek ini, variabel sudah saya tambahkan sebelumnya, sehingga kita tinggal memilih node input 2. Setelah variabel dipilih, klik Done. Setelah seluruh konfigurasi selesai, kita klik Deploy. Berikutnya, kita masuk ke dashboard UI Node Red untuk melakukan pengujian. Pada kolom node input 2, kita masukkan nilai, lalu tekan Enter. Terlihat bahwa nilai yang kita input di Node Red langsung terkirim ke PLC, dan alamat MW116, node input 2, menunjukkan nilai yang sama dengan yang ada di dashboard. Kita coba ubah kembali nilainya dan tekan Enter. Hasilnya tetap sama, nilai di PLC dan Node Red selalu sinkron, menandakan bahwa proses pengiriman data dari Node Red ke PLC sudah berjalan dengan normal dan stabil. Sebagai tambahan informasi,
Kode function yang saya gunakan pada tahap sebelumnya sudah saya sediakan dan bisa Anda salin langsung dari kolom deskripsi video ini. Silakan gunakan atau sesuaikan kembali kodenya dengan kebutuhan proyek masing-masing, terutama untuk pengolahan data float atau real agar terbaca dengan benar di Node-RED. Dengan konfigurasi ini, kita sudah berhasil melakukan kontrol dan input data dari Node-RED ke PLC Siemens, sekaligus memastikan bahwa nilai yang dikirim dan diterima tetap sinkron antara Node-RED dan PLC. Sebagai penutup, semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat, khususnya bagi rekan-rekan yang sedang mengembangkan proyek interface Node-RED dengan PLC Siemens, baik untuk kebutuhan industri, otomasi, maupun pembelajaran. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan konten-konten teknis lainnya seputar PLC, Node-RED, dan otomasi industri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.